Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Sosiologi dan Antropologi Pendidikan akan mempresentasikan pendidikan dan perubahan kebudayaan. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Saya sendiri Salfirmatun Solikah, lalu yang kedua Nuraini Ramadina, yang ketiga Nurul Hamidah, yang keempat Syera Tanzila Azizir Triningati. Rumusan masalah yang akan kita bahas yang pertama yaitu pendidikan, yang kedua perubahan kebudayaan atau perubahan budaya, yang ketiga peran pendidikan terhadap perubahan budaya. Pendidikan menurut UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan merupakan pewarisan budaya kepada generasi penerus bangsa, karena ilmu pengetahuan itu merupakan warisan budaya leluhur bangsa. Tujuan pendidikan merupakan penjabaran tujuan hidup. Perubahan budaya terjadi di lingkungan masyarakat melalui proses pergeseran, perkembangan, dan penemuan akan hal baru dalam masyarakat yang membuat tatanan masyarakat mengalami perubahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan budaya menurut Surjono Sukanto terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama faktor intern, berasal dari masyarakat itu sendiri, meliputi perubahan penduduk, adanya penemuan baru, penyempurnaan penemuan baru atau invention, proses pembaharuan atau melengkapi atau mengganti yang telah ada atau innovation, konflik yang terjadi di dalam masyarakat, pemberontakan atau revolusi. Yang kedua, faktor ekstern berasal dari luar masyarakat, meliputi peperangan, perubahan alam, pengaruhan budaya lain. Faktor pendorong perubahan budaya, yang pertama kontak dengan budaya lain, yang kedua sistem pendidikan formal yang maju, yang ketiga sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju, yang keempat sistem terbuka dalam lapisan masyarakat, yang kelima penduduk yang heterogen, yang keenam ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Selanjutnya, faktor penghambat perubahan budaya. Yang pertama, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Yang kedua, sikap masyarakat yang sangat tradisional. Yang ketiga, rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan. Yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Yang kelima, adat atau kebiasaan. Yang keenam, prasangka terhadap hal-hal baru atau sikap yang tertutup. Ketujuh, hambatan yang bersifat ideologis. Unsur-unsur perubahan budaya. Yang pertama, bahasa. Yang kedua, sistem pengetahuan. Yang ketiga, sistem teknologi. Yang keempat, sistem organisasi sosial. Yang kelima, sistem mata pencarian. Yang keenam, sistem religi atau kepercayaan. Yang ketujuh, kesenian. Selanjutnya yaitu peran pendidikan terhadap perubahan budaya. Sekolah atau pendidikan formal adalah salah satu sarana atau media dari proses pembudayaan media lainnya, seperti keluarga dan institusi lainnya yang ada dalam masyarakat. Hartoko dalam konteks inilah pendidikan disebut sebagai proses untuk memanusiakan manusia atau DIK. Selanjutnya yaitu aliran-aliran untuk mempengaruhi dan mengontrol kebudayaan. Yang pertama yaitu aliran progresif. Pendidikan progresif yang biasa dikenal dengan menawarkan sebuah via media antara dua pandangan yang mengatakan bahwa perubahan pendidikan seluruhnya tergantung pada perubahan kebudayaan dan pendidik dapat merubah dirinya dan masyarakat tanpa perlu bekerja sama dengan kekuatan-kekuatan sosial. Yang kedua yaitu aliran konservatif. Menurut pendidik konservatif, sekolah tidak dapat memaksakan gerak perubahan sosial tanpa mengurangi fungsi pendidikan yang sebenarnya yaitu melatih intelektual. Dan yang ketiga yaitu aliran rekonstruksionis. Rekonstruksionis adalah para pendidik sendiri harus membangun kembali masyarakat dengan mengajarkan kepada generasi muda sebuah program perubahan sosial secara bersamaan baik secara detail maupun secara keseluruhan.
Terima kasih, itulah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.